Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ruang belajar akan beri tutorial bagaimana cara mendaftar untuk pembuatan kartu prakerja untuk tahun 2020. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang saat ini membutuhkan. Berdasarkan persyaratan pemerintah untuk memiliki kartu prakerja ini, yang pertama dia berumur di atas 18 tahun dan kemudian maksimalnya tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, lulus tes ya, atau menjawab semua pertanyaan dengan nilai yang maksimal. Kemudian nanti setelah itu menunggu verifikasi atau jawaban daripada semua syarat-syarat dan pertanyaan yang kita buat. Sebelum kita membuat untuk mendaftarkan kartu prakerja, yang perlu disiapkan adalah yang pertama scan KTP ya, KTP elektronik dalam bentuk warna, kemudian satu buah foto selfie sambil memegang KTP seperti ini contohnya ya. Seperti ini. Nanti kalau kita pilih dua, kalau dia tidak mau dengan bentuk ini, maka kita ubah dengan bentuk yang ini. Kemudian kalau semua peralatannya sudah disiapkan, langsung saja di Google Chrome. Kita bisa menggunakan laptop ya, bisa menggunakan handphone juga. Jangan lupa tombol subscribe di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya, karena untuk video berikutnya saya akan buat tutorial bagaimana mendaftar menggunakan handphone ya, karena umumnya banyak sekali orang yang menggunakan handphone. Oke, di halaman URL kita ketikkan prakerja.go.id, kemudian kita enter. Oke, maaf, saya koneksikan internetnya. Oke, connect. Jadi mulai kemarin dan hari ini untuk pendaftaran online untuk kartu prakerja ini mulai dibuka oleh pemerintah. Jadi silakan, mumpung waktunya masih ada. Di sini halaman dashboard ada daftar, cara daftar ya. Yang belum paham, kita buka klik cara daftar dulu. Kemudian ada tentang kami, ada blog, ada masuk. Nah, sekarang kita akan pilih daftar sekarang. Kita klik daftar sekarang. Oke, di sebelah kiri masukkan email kemudian passwordnya. Jadi rekan-rekan yang belum punya email, silakan buat dulu, baik itu Gmail, pakai Yahoo dan sebagainya, silakan. Saya akan masukkan email. Kita masukkan email di sini, kemudian passwordnya. Selanjutnya di sini ya, ini konfirmasinya. Oke, setelah itu kita checklist yang di sini. Sini masukkan passwordnya, kemudian konfirmasi password. Setelah benar, kita checklist yang di sini. Kita checklist di sini, kemudian klik daftar. Cek email kamu. Kita akan cek emailnya, kemudian nanti ada konfirmasi ya. Link verifikasi telah dikirim ke email kamu. Segera cek email dan klik tombol verifikasi. Kita kembali ke halaman login.
Kemudian kita cek emailnya. Nah, di sini sudah masuk verifikasi email. Kita klik verifikasi email masuknya. Kemudian di sini ada tombol verifikasi. Kita klik verifikasi email sekarang. Kemudian kita kembali ke halaman prakerja. Nah, di sini kita masukkan email yang kita ini tadi ya. Oke, kita masukkan email yang kita gunakan tadi. Kemudian passwordnya. Kemudian kita klik login. Oke. Kemudian di sini baru masuk ke verifikasi KTP. Masukkan nomor KTP yang sesuai dengan KTP Anda, yang KTP elektronik. Cek dulu apakah benar, karena kalau dia salah tidak bisa dikonfirmasi. Oke, kita masukkan tanggal lahirnya, bisa boleh langsung diketik di sini atau menggunakan tanggal date yang di atas ya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini baru masuk ke halaman data, perlengkapan data. Di sini ada nama lengkap, kemudian masukkan alamat sesuai KTP. Pilih provinsi, Lampung. Pilih kabupaten, kemudian pilih kecamatan. Selanjutnya di sebelah kanan pilih jenis kelamin, pendidikan terakhir, kemudian status pekerjaan, tidak bekerja. Kemudian kita upload scan KTP. Nah, untuk KTP ini ada syarat bahwa kita pada saat men-scan, bisa di-scan atau menggunakan kamera HP, cuman kita harus sisakan bidang bingkai di kelilingnya. Jadi tidak bisa kita upload kalau dia press pas KTP ini. Jadi di sini untuk memotongnya kita crop, kita sisakan minimal 1 cm ya. Nah, kita coba untuk digunakan untuk yang mudah seperti ini, karena saya sudah coba menggunakan yang dia press pas bidang KTP, dia tidak bisa diupload ya. Di sini kita perhatikan maksimal foto itu 2 MB ya. Ini di sini maksimal 2 MB.
Di sini contohnya nih kan. Nah, ini contohnya, ini bidangnya, kemudian ini KTP-nya. Oke, kita pilih KTP. Open. Oke, di sini gagal mengunggah file KTP. Kita coba. Nah, masalahnya ada dua hal, antara jenis foto yang salah atau dia jaringannya yang tidak sempurna, karena saat ini lagi ramai sekali ya servernya. Kita akan coba lagi. Kita pilih. Oke, kita coba lagi upload foto KTP, scan-nya sampai berhasil ya, karena mungkin jaringan agak susah. Kita coba lagi. Kita coba terus. Oke, ini berhasil untuk upload KTP. Bentuknya dia seperti ini kalau dia berhasil ya. Ada tulisan hapus file KTP, atau kita mau diganti ya. Nah, selanjutnya kita akan upload file selfie. Ini juga agak susah, kita menyelah jaringan, karena saat ini seluruh Indonesia lagi berlomba-lomba untuk mendaftar kartu prakerja. Kita coba lagi di bawah sini sampai dia muncul keterangan seperti ini. Kita coba foto yang lain. Kita coba terus. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau dia berhasil sama dengan KTP, jadi untuk selfie-nya juga dia bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah uploadnya bentuknya dilingkari merah seperti ini, baru kita ke checklist. Saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Kita checklist, kemudian kita klik lanjut. Di sini kita konfirmasi nomor handphone. Kita masukkan nomor handphone. Kemudian klik kirim. Kemudian kita tunggu konfirmasi yang dikirimkan ke nomor handphone ya, ke nomor telepon yang kita kirimkan tadi.
Oke, ini sudah masuk, kita masukkan konfirmasinya. Kemudian kita klik verifikasi. Tidak valid, kita ulangi kode OTP-nya. Kita ulangi, mungkin salah ya. Satu, tiga, 6, 9, 1, 6, 9, 1. Kita berhasil. Di sini ada pertanyaan yang wajib kita jawab. Apakah saat ini Anda menganggur? Kita jawab ya. Kemudian berikutnya, apakah pernah bekerja selama 3 bulan terakhir? Iya, kita jawab ya. Berikutnya, kemudian apakah Anda menjadi pengangguran karena adanya COVID-19? Kita jawab ya. Kemudian selesai. Terima kasih sudah mengisi persyaratan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil di submit ya. Di sini kita klik OK. Kemudian kita masuk ke tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, ini sepertinya butuh sekali konsentrasi. Di sini ada sebelum mengerjakan, ada mengenai tes. Pastikan kamu berada di tempat yang kondusif, artinya tidak terganggu. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi jaringan internet yang stabil, supaya nanti tidak terputus pada saat kita menjawab. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu, cara coret-coret seperti kertas ya, untuk perhitungan matematika dan sebagainya. Kemudian mengenai tes, 18 soal dengan durasi maksimal 20 menit. Jika waktu habis tes akan dianggap selesai dan kirim secara otomatis. Saat yang diuji berupa pengoperasian matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra. Oke, siap. Kita akan klik mulai. Oke, kita klik tombol mulai tes sekarang ya. Di sini ada pertanyaan ya, ada 18 pertanyaan, dan ini jangan main-main untuk menjawabnya, karena ini menentukan apakah kita itu nanti lulus seleksi atau tidak. Di sini ada waktu, kemudian di sini pertanyaan ya. Di sini nanti setelah kita selesai milih, kita klik, kemudian kita klik berikutnya, berarti ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mengenai pertanyaan berikut. Informasi penjualan jeruk Medan pada tahun 2020. Bulan Januari jumlah ini, kemudian Februari 10.000, Maret 10.500, April 12.000. Simpulan isi tabel tersebut. Jadi kita simpulkan tabel ini. Terjadinya penurunan penjualan jeruk Medan setiap bulan ya, setiap bulannya sebesar 500 ya, setiap bulannya dari 9.000 ke 10.000. Berarti dia turun ya. Di sini naik ya. Kemudian pernyataan yang kedua, sejak bulan Januari hingga April jeruk Medan mengalami kenaikan. Dari April sampai ke bulan
Januari hingga April mengalami penurunan, ya. Tidak benar ya ini, karena yang jelas dia naik, karena dari Januari ke April itu harganya naik. Kemudian yang C, pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak jeruk. Dia kan lebih mahal, jadi saya rasa tidak mungkin kalau dia makin banyak yang bayar, ya. Nah, di sini kan terjual, jumlah yang terjual. Tentu saja, karena di sini kita lihat jumlah yang terjual. Jadi di sini lebih tinggi. Maka pernyataan yang nomor 2, sejak bulan April jeruk Medan mengalami kenaikan harga. Nah, ini mulai naik di sini. Benar. Pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak jeruk. Ya, jelas karena dia meningkat. Sejak bulan Januari hingga April menunjukkan jeruk Medan mengalami penurunan. Sejak bulan Januari hingga April mengalami penurunan, ini tidak benar. Jadi yang benar adalah sejak bulan April, ya, sejak bulan Januari hingga April jeruk Medan mengalami kenaikan harga. Di sini kan harga tidak disebutkan. Jadi yang kita lihat yang di C, pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak jeruk Medan. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, karena di sini tabelnya tabel jumlah harga terjual, ya. Kita pilih C. Kemudian berikutnya soal yang kedua, 7 ditambah 3 sama dengan 10, C. Kemudian seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Kalau menurut saya sangat tidak setuju, ya. Karena kalau kita takut mencoba, maka selamanya kita akan takut. Jadi sangat tidak setuju. Soal keempat, mengapa Anda berminat ikut program kartu prakerja? Saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan dipilih yang ini. Saya kehilangan pekerjaan. Saya bosan dan butuh aktivitas. Jangan dipilih yang ini. Saya ingin meningkatkan keterampilan. Jangan dipilih yang ini. Saya ingin membuka usaha baru. Jangan dibuka yang ini. Kita pilih yang B. Saya kehilangan pekerjaan karena adanya COVID-19. Kita pilih jawaban B. Soal kelima, seberapa setuju dan tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Kalau menurut saya sangat setuju, ya, karena saya kurang berbakat. Seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan suatu lebih baik dari saya. Saya tidak setuju. Untuk apa minder, ya? Soal ketujuh, dengan pernyataan berikut, saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Tidak setuju saya, ya. Saya tidak setuju. Saya sering memulai kegiatan namun jarang. Tidak setuju. Nomor 8. Seberapa setuju tidak setujukah dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan. Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Yang namanya pekerjaan, suka tak tidak suka, harus tetap diselesaikan. Saya sangat tidak setuju. Nomor 9, masih waktu 18 menit. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja kumulatif dalam sehari, totalnya dalam sehari?
boleh ada jeda ya. Lebih dari 2 jam per hari tidak tahu, jangan dipilih. 1-2 jam per hari, kurang dari 30 menit. Kita akan pilih lebih dari 2 jam per hari ya. Kemudian berikutnya, seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Kalau saya tidak setuju ya, kita harus tetap berusaha. Di sini ada grafik hasil penjualan dagangan Pak Ahmad. Ini grafik 0 sampai 350 dari bulan September hingga Desember. Untuk yang berwarna biru disatakan dia jenis barangnya sarung. Kemudian berwarna kuning, garis-garis baju koko. Kesimpulan dari informasi grafik tersebut adalah A. Penjualan dagangan Pak Ahmad menurun tiap bulan. Tidak ya, di sini tidak menurun, justru malah naik karena Desember dia naik. Kemudian di bulan November baju koko lebih banyak terjual di bulan November. Benar ini ya, naik lebih banyak. Dagangan Pak Ahmad paling laku di bulan November. Tidak juga, karena di Desember ini ada penjualan lebih tinggi. Di bulan September baju koko lebih banyak terjual dibandingkan sarung. Benar, Desember lebih banyak terjual daripada sarung ya. Jadi kita pilih yang jawaban yang D. Selanjutnya, waktu masih 16 menit 20 detik. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula antar tahun 1999 sampai dengan 2003. Jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah, di sini kita lihat 2 tahun terakhir, berarti jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah, jadi perlu kita pahami untuk menjawab ini. Oke, kalau kita menemui soal yang sulit seperti ini, kita lewatkan saja. Jadi kita tandai dulu soal 12, kita tinggalkan dulu, kita ke soal berikutnya, ke soal 13. Nanti untuk soal 12 kalau masih ada waktu baru kita akan jawab ya. Bu Hama membeli handphone seharga 2 juta, kemudian dia menjual handphone 20% lebih murah dari harga beli. Harga penjualan handphone Bu Hama adalah, jadi ini 2 juta, kemudian dia menjual handphone 20%. Jadi dari 2 juta ditambah 2% itu berarti 2.200.000 ya. Kita cari di sini yang mendekati 2.200.000 atau dia 20%-nya dari 2 juta. 20%-nya dari 2 juta itu adalah 1.800.000. Kita C. Selanjutnya, harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Harga penjualan 100 buah roti adalah, jadi caranya satu buah roti itu dijual 5.000 sekian, belinya itu 5.000, kemudian dijual berapakah? 10% dari 5.000 ya. Jadi 5.000 kita kurangi 10%. Jadi 4 totalnya di sini, karena setelah ketemu 10.000
dari 10% dari 5.000 itu berapa? Setelah ketemu, kemudian dikalikan 100, ya. Jadi berapakah penghasilannya? Jadi saya akan pilih di sini yang jumlahnya maksimal, ya. Soal berikutnya, 4 5 ditambah 1 dan 5. Di sini kita jumlahkan ke kanan. 4 ditambah 1 5, ya. Kemudian 5 ditambah 5 10, ya. Jadi di hasilnya ini dibagi, ya. 4 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian 5 dibagi 5 dia hasilnya Oke, soal ini jawabannya adalah yang B. Kita soal berikutnya. Kita lihat waktu di sini masih 11 menit. Jawaban kurang 3 lagi. Kemudian di sini ada 3/2 ditambah 2/2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian 4 ditambah 5 ditambah 8. 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 itu adalah 12, ya. Tapi di sini dikali, ya. 4 ditambah 5 itu 9, kemudian 9 dikali 3. Oke, 4 ditambah 5 kali 3 itu jawabannya adalah D, 27. Soal selanjutnya, hasil dari 34 dikurang min 10 ditambah min 35 dikurang. Jadi kita akan jumlahkan dulu atau dikurangkan dulu yang dalam kurung ini, ya. Oke, kita soal selanjutnya kita akan pilih yang nomor 12 yang tadi terlewat, ya. Ini belum terjawab. Oke, kita ulangi soal yang 12 yang kita tunda tadi. Di sini saya baca lagi soalnya. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula antara tahun 99 sampai dengan 2003. Kemudian pertanyaannya, jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir. Berarti 2 tahun terakhir itu 2003 dan 2002. Jadi kita jumlahkan penjualan 2002 dan 2003. 150 ditambah 200 berarti isinya adalah 350. Mau kita cari jawaban yang 350 ton. Yang ini, ya, yang D, ya. Kita pilih D. Kemudian berikutnya di sini soal nomor yang belum terjawab tadi adalah nomor 18, ya. Kita akan hitung dulu, masih tersisa waktu 6 menit. Kita gunakan coret-coretan yang sudah kita siapkan. Oke, setelah saya hitung mungkin tidak pas, ya, tetapi dia mendekati, ada yang mendekati jawaban yang mendekati adalah 7. Jadi kita pilih 7. Kemudian karena semua sudah terjawab, di sini ada checklistnya, semua sudah terjawab, baru kita klik tombol selesai, ya. Kemudian konfirmasi jawaban, sudah yakin, saya sudah yakin. Kemudian tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Cek di dashboard. Nah, di sini
ada ikut seleksi apakah jawaban yang kita buat tadi dan data yang kita kirim itu akan kita gabungkan ke panitia ya. Kita klik gabung di sini. Di sini ada tanggal gabung gelombang pertama, kita klik gabung. Kemudian gabung dengan back berikut. Ya, gabung untuk Provinsi Lampung. Nah, di sini ada sedang dievaluasi. Jadi kita tunggu apakah hasilnya. Sering-sering kita membuka email atau membuka dashboard Prakerja Go ID ini sampai di sini ada hasilnya nanti apakah gagal, apakah dia berhasil ya. Kemudian sebelum saya tutup, untuk rekan-rekan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi itu sangat menentukan sekali. Jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa terbuka semua seperti apa sih contoh pertanyaan atau seleksinya. Dan perlu saya kasih tahu juga bahwa setiap pertanyaan itu berbeda dengan orang lain ya. Ada 1 sampai 18 pertanyaan itu sangat berbeda, jadi tidak sama, ataupun dia sama hanya kasusnya tetapi jumlah nominalnya dia berbeda. Jadi ini sangat bermanfaat rekan-rekan. Jadi bisa seperti apa sih hasil pertanyaannya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Silahkan klik tombol subscribe ya. Saya hitung 3 kali untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. 1, 2, 3. Oke, saya anggap setelah menekan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, kemudian like-nya juga. Bagikan juga kepada kawan-kawan karena ini sangat membutuhkan sekali informasi ini. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.